Sebelum itu saya mau membuat yang namanya hari ini adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Kalau sebelumnya sudah ada peraturan kelas kan kita? Ya, sudah ada. Nah, peraturan kelas itu nanti mau saja ganti istilahnya dengan nama keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena diharapkan nanti yang kita buat itu kalian semua yakin bahwa nanti akan bisa melaksanakannya demi untuk terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman di kelas 6A ini. Nah, sebelumnya ada yang tahu peraturan kelasnya apa saja? Apa saja? Bukan dari hasil kesepakatan bersama. Makanya untuk hari ini kita ubah namanya dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Tapi artinya maksudnya itu bahwa kalian semua dari semua siswa di kelas 6 Al-Basiq ini meyakini bahwa apa yang nanti yang dituliskan dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, sekarang saja minta setiap siswa, setiap dari kalian membuat satu keyakinan kelas. Kalau sama kan ada apa-apa, kan ada mesti harus berbeda. Yang jelas kalian yakin nantinya bisa melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Sama aja warnanya apa? Sama aja.
aja. Anda kepingin mesin dulu. Siapa yang beli spidolnya? Ini. Kenapa ini belum ya? Menulis. Kayak Pak. Masa menulis kayak ini biar orang lain. Tanpa nama aja dinamai lah. Ini kayak yang dari kelas apa? Kalau sudah dinamai. Sini kak, di tangan-tangan. Iya. Paling mantan. Ini gak ada minjem cewek kata sopan. Apa ini foto? Aku berkata sopan guys. Aku kayaknya berkata sopan. Aisyah saya bikin. Satu orang bikin satu keyakinan kelas. Ada senang itu ya bapak. Paling ada. Itu aja. Saja boleh kita jawab matematika. Kan diukur. Bagi Jen. Minta. Saja Om baik minta jawab sama Aisyah. Aisyah. Di tangannya kan ada. Masih saja yang bilang sudah aku sepindik. Apa sih? Misalnya mau pendek aja mau. Jangan jaga pada sekarang kelas. Benar ini penuh kan? Satu orang satu kelas. Iya bagus. Menjaga sikap dia. PTS kata yang baik-baik sama ada kata yang bagus daripada yang fatal. Aku nggak ada kalau aku dua orang. Iya tahu sih yang dipilih kontak apa ya? Jadi origami dong. Yang di sini. Ya. Yang di masih bersisa. Apa ya? Bisa aja robotin kawan Usman. Apa ya? Menutup aurat ketika di depan lawan jenis. Sama jenis. Jenisnya ada yang baru kan? Terus saja menutup aurat ketika di depan Maaf aja. ketika di depan terus saja kan tidak berizin. Berarti sopan kamu aja yang lain. Berizin gitu. Saya berizin. Saya tadi saja gunting oleh. Apa saja izin minjem gunting. Saya berizin. Izin ketika memakai barang teman. Ini bukan teman tapi murid. Izin ketika minjem barang teman. Saja boleh orang di depan lawan jenis. Boleh sekali. Membawa perlengkapan sekolah. Iya. Membawa perlengkapan sekolah secara lengkap. Ya, ada lengkap. Ada pensil lebih enggak? Sekarang digunting sih. Menulis J itu yang gunting kayak gitu. Bintangnya habis kenapa ya? Habis lagi, Pak. Oke. Membawa perlengkapan sekolah lengkap. Saja Aisyah hendak menyucuk ulun. Ben gak boleh mempit nak. Jika kami langsung
Akan ditempelkan di depan. Usah banyak-banyak bikin yang penting udah dipahami dan bisa dilaksanakan. Kamu pakai kasih itu jus saja, duduk di tempat. Ada baik pasti kamera. Ambil dulu lah. Sudah silakan tempelkan di depan. Iya, bagus, ada yang menempelkan keyakinan kelasnya yang dibuat dia. Berbicara sopan dengan tidak menjaga sikap, ya bagus. Izin saat kelas, menjaga kebersihan kelas. Berbicara pelan. Oh iya. Pelan. Berbicara pelan. Membuang sampah pada tempatnya. Ya bagus. Itu masih hubungannya dengan menjaga kebersihan kelas. Nanti kita pilah-pilah kalau pilih mirip-mirip. Jadinya bisa yang lain bisa di skip karena mirip-mirip aja kayak dengan kelasnya. Tapi kada apa-apa sama boleh aja nih. Kita kalau dia mau ya. Yang lain sudah tunggu, silakan baru 1, 2, 3, 4, baru 5 orang yang menempelkan keyakinan kelasnya. Baru satu kelompok. Terserah Ian di mana, terserah. Ya terserah Ian. Yang lambat ke demot, makanya pakai tulis. Kalau yang terlambat. Kita aman kok. Aja boleh kamu lah hiasan. Boleh. Kalau masih ada waktu nanti ditempelkan di samping-sampingnya boleh. Tapi kan dari tulisannya dia lah, hanya hiasan. Boleh aku pasang pulang di. Kalau dari Aisyah duduk ketika makan dan minum, iya bagus itu terkait dengan akhlaknya, adatnya ketika makan dan minum. Ya, menutup aurat di depan lawan bisnis, iya bagus. Oke, silakan langsung ditempel. Aja, kita lagi lihat aja. Oke. Mama dia bunda. Kalian bunda. Izin ketika memakai barang teman, ya bagus. Izin ketika memakai barang teman.
silakan. Diletakkan di meja saja untuk kalian biar Iya, udah aku udah baru. sampai di sini berapa? Oke. Ya bagus. Mana nih udah tempel? Sopan dengan siapapun. Iya bagus. Anjir bilang yang punya gunting, saya juga tidak punya gunting. Tadi saya tanya sudah pegang, dia kaget. Kenapa? Di atas awan di atas. Yasmin. Nah iya bagus. Dia menambahkan hiasan. Kamu kak, Dede kamu kak kan? Di sini ada temannya Pian ke sini. Dede. Di sini ada teman yang punya gunting. Ada. Aja. Mas Awan ini sebutingannya. Bisa tambahkan lagi dia. Iya. Ada apa lagi? Awannya lagi dia. Aja boleh kak ada apa lagi? Iya kan. Sementara nunggu vanilla. Kalau sudah vanilla selesai, baru Aja ada apa lagi? Origami aja. berhenti lah. Aja ada kalau jadi origami. Seperti itu kalau sudah dibuka ini. Mentah, mentah. Berhenti lah. Minta. Aja minta. Merah kak. Aja sudah selesai. Duduk nih. Pakai di kamera. Duduk sana. Barang aja. Nah. Barang aja nah. Ya Yuja. Ya. Aja. Aku juga aja. Apa ya? Ya, bikin biasanya sementara kita nunggu teman yang lain belum menambahkan. Oh iya, bagus. Laksanakan kegiatan kelas ya, jangan lupa belajar kelasnya. Boleh. Ya, kita juga melepas sepatu kita mulai, ini kurang satu mau lihat pertama. Yang belum, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, baru 13. Kemudian 25, berarti tinggal 12 lagi. Oh, better baca. Jamungnya. Iya. Jurnalnya kelihatan nih semua. Ya kan jadi di kelas sebaiknya jangan ingat keyakinan kelasnya. Gimana gendengku? Kata yang sopan terhadap guru atau teman, ya menjaga aurat, menjaga aurat, menjaga mungkin maksudnya menutup aurat lagi, jaga aja tapi menjaga. Nah makanya orang sih maksudnya harus sih. Tapi harus ya. Ya datang tepat waktu ya bagus. Ada kira melaksanakan kelas. Mirip-mirip tadi video kelas. Kenapa yuk diulas? Oh iya sama nggak ada silakan tempel kalau kita mau pakai hiasan menyumbangkan hiasan. Satunya lagi satunya pada bukan satunya lagi. Ya kalau matahari yang baca mata kayak tapi orang nggak mau.
perhiasannya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih juga atas kehadirannya kawan-kawan sekalian. Ini dalam rangka kita pengimbasan program dari pendidikan yang kami jalani, program guru penggerak. Kami sudah hampir 50% melakukan ini, perjalanan kami sudah 50%. Jangan doakan kami. Sebenarnya kalau masalah modul bukan orang yang terlalu memahami modul. Bahkan ada yang ada kelihatan modul, gawe tugas-tugasnya aja untuk kayak lain. Mungkin saja harus memang menguasai modul. Dari modul dari awal ini terakhir modul kami sebenarnya ada 3. Kerja lalu cerita modul, kayaknya ada terlalu sudah siapa di sana. Ada 3 modul dalam program guru penggerak. Modul 1.1, modul 1, modul 2, modul 3. Modul 1 itu ada di 4, 1.1, 1.2 sampai 1.4. Nah, kami sudah beranjak ke modul yang kedua. Jadi setiap habis satu modul kami diminta penjelasan kepada teman-teman. Dan ini yang terakhir di modul 1 tentang budaya positif di sekolah. Jadi kalau awal-awal tuh kami tuh diubah paradigma tentang pendidikan tuh sesuai dengan filosofi Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara dari awal-awal tuh. Ya, hubungannya dengan kurikulum yang baru dilaunchingkan pemerintah kan dengan kurikulum Merdeka ini. Jadi pemikiran dari Ki Hajar itu sangat berhubungan erat dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar itu. Makanya guru penggerak itu memang nanti kan istilahnya itu agen melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi di modul 1.4 adalah tentang budaya positif. Tadi sudah disampaikan oleh Sejarahmi tentang kebiasaan positif. Terus tadi yang kedua sudah ini teori motivasi sampai sini kan tadi mencoba ke bawah. Ini mungkin sedikit penjelasan aja mengenai apa perbedaan hukuman. Mungkin ada yang backgroundnya dari guru BK lebih mengetahui. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan nanti ada istilah baru yang baru juga dengar di guru penggerak ini, ada istilah restitusi namanya. Kalau untuk guru BK mungkin pernah mendengar sudah tentang istilah restitusi. Ini bukan konsekuensi, bukan juga hukuman. Yang jelas katanya restitusi itu untuk supaya anak tuh jadi supaya perubahannya tuh lebih awet, ada yang hanya sementara sifatnya kayak gitu. Jadi namanya pada istilah restitusi. Kemudian tadi kan nomor 2 berarti tadi ada 6 kotak. Pada awal tadi kalau bisa ditampilkan itu sejarahnya ada 6 kotak. Nah, kotak yang kedua ini masih yang bagian yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan tadi ada terakhir tentang restitusi. Nah, penghargaan ini menurut ini ahli malah anak buah pian terima sepenuhnya kan Bapak, anak buah pian asal ada pas. Nah, ulun juga masih proses menerima teori-teori yang disampaikan di modul guru penggerak ini tentang beberapa pernyataan dan hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan menurut beliau sama dengan memberikan hukuman. Nah, jadi kayak apa lagi? Nah, yang pertama sebenarnya kalau pada saat ada 7 atau 8 penghargaan, cuma skip karena nggak ada terlalu menguasai untuk menjelaskannya. Takutnya salah menjelaskan, jadi buat hanya ada 5 di sini. Penghargaan yang tidak efektif. Nah, modulnya di situ. Tidak efektif, biasa halaman berapa? Sejarahnya. Tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Tidak efektif, skip dulu lah. Kalau yang merusak hubungan ini katanya misalnya ada yang ranking 1, ada yang ranking terakhir, kayaknya hubungannya aja udah ada kesenjangan nih pekawan ini kayaknya memilih-milih kawan yang ternyata bisa kayak itu. Nah, jadi seakan-akan penghargaan tuh ulun bisa dapat hadiah, dapat piala, ini yang kalian dapat nih boleh aja mengawani mendekati seminar kayak itu. Nah, jadi ada menurut beliau bahwa penghargaan itu akan merusak hubungan seperti itu. Terus penghargaan
penghargaan menurunkan kualitas. Nah, seseorang mungkin akan bekerja secara maksimal, akan belajar secara maksimal ketika hanya mendapatkan penghargaan. Namanya kadek, sehari dia tuh nah juga tinggi. Jadi ketika kadek penghargaan, menurun kita nih kinerja atau apa kayak gitu. Nah, karena kan itu penghargaan apa-apa, misalnya kayak bukan dari kesadaran diri tadi, ada berdasarkan diri, kesadaran diri sendiri. Nah, di kadek maksudnya. Terus mematikan kreativitas. Nah, ada sampai bahkan penjelasannya panjang kalau di modul. Terus juga ini lebih ekstrim paling menyebutkan bahwa penghargaan itu sifatnya menghukum. Makanya nih di kurikulum merdeka itu akan dihapuskan lagi sistem rankingan, biar ada lagi sama aja kayak itu. Nah, jadi yang menghukum ini maksudnya bagi yang ranking 1 tadi lah yang juara, bagi yang kadet, bagi yang juara merasa menang, bagi yang kadet merasa kalah, merasa terhukum. Jadi selama yang kadet pernah mendapatkan ranking, selama itulah dia akan merasa terhukum. Mungkin sebagian anak Jepang yang selama itulah mungkin juga aja apa ya ranking gitu. Nah, mungkin ada juga yang merasa seperti itu. Jadi menurut beliau penghargaan itu akan menjadikan sebuah hukuman bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi hanya membuat rasa senang bagi yang mendapatkan penghargaan, sedangkan yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa terhukum selama dia tidak pernah mendapatkan penghargaan seperti itu. Nah, kemudian restitusi tadi ialah penanaman disiplin pada murid. Nah, ini harapannya juga ini menurut orang-orang aja kalau menurut para ahli, ada namanya dosen, ada siapa di situ tentang rangkaian restitusi tadi, pembiasaan yang mengharapkannya tuh perubahan yang lebih lama pada seseorang, perubahan yang tentu saja perubahan yang lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas, tadi saya pernah mendengar adalah keyakinan kelas. Kalau kita kan menyebutnya ada peraturan. Pernah juga saya mendengar ada kesepakatan kelas. Jadi bukan lagi namanya peraturan kelas, tapi kesepakatan kelas. Kalau peraturan itu katanya sifatnya dari atasan ke bawahan. Kalau peraturan itu, jadi jangan tidak menamakan di kelas itu namanya peraturan kelas, tapi kesepakatan kelas. Yang baru didapat tadi istilahnya lagi keyakinan kelas, dengan harapan bahwa anak-anak itu nantinya yakin bisa melaksanakan apa yang mereka yakini tersebut seperti itu. Mungkin isinya sama saja dengan peraturan. Sini ada contohnya kalau belum sampaikan. Oh ya, ini contohnya misalnya kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, bisa saja kan membuang sampah pada tempatnya, bisa aja. Jadi isinya sama aja dengan peraturan, cuma bahasanya aja tadi disebutkan dengan keyakinan kelas. Nah, kebutuhan dasar manusia tadi juga pernah disampaikan, ada katanya Iwan sudah mendengar tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan bertahan hidup: kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Kalau bertahan hidup itu kayak apa? Ada pencuri, kenapa dia mencuri? Katanya kekurangan di rumah loh. Mencuri macam-macam, hendak dijualnya di kekurangannya apa? Karena memangnya ada kok anak-anak bertahan hidup. Berarti memang ada kebutuhan hendak dipenuhinya, jadi ingin melakukan itu. Nah, karena memang ada kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kasih sayang serta ini nak berdasarkan berbeda. Jadi pindahnya anaknya anak-anak tuh kadang video yang apa sedikit-sedikit dah habar loh ustazah ulun hari ini beli apa kayak itu nah yang baru, misalnya berhabar kepada kayak itu nah siapa tahu dia memang memerlukan kebutuhan kasih sayang dari kita. Oh iya, karena ustazah sakit kayak itu nah, padahal bisa tergelintir sedikit aja lah, atau saja tadinya mengumpul padahal kalau sakit berhabar kepada lalu kita, mungkin dia saat itu adalah mereka membutuhkan kebutuhan kasih sayang. Terus ada kebutuhan kebebasan. Nah, bosan ustazah belajar di kelas-kelas kayak aja, di luar kamu saja berarti mereka menginginkan kebutuhan kebebasan. Nah, setiap anak mungkin macam-macam lah, beda-beda. Kebutuhan kesenangan. Nah, di kelas guru menjelaskan punya nyanyi, main, coret-coret kertas. Tapi anak nyanyi kan berisik nih. Guru merasa senang kalau bernyanyi, berarti saat itu dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya. Jangan salah, berarti saat itu dia ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kesenangan. Ingin cuma mungkin siapa cara kita yang terbaik untuk bisa mengendalikan
tingkah laku anak tersebut. Nah, kemudian kebutuhan penguasaan. Kalau belum baca di modul tuh ada tipe anak tuh dia merasa senang ketika dia menjadi penguasa di kelas. Ini biasanya senang kalau ada teman tuh yang tunduk, itu nah lawannya. Ini ketika dia memerintah pokoknya tuh hakun aja. Berarti itu memang tipe yang ingin kebutuhan penguasaan terhadap kemampuan dan dirinya tuh nah dipenuhi. Ini senang kalau ada kawan tuh yang tadi bilang ini kawannya ini juga berarti itu kebutuhan tentang penguasaan. Nah, terus ini yang kelima. Nah, sebagai seorang guru tuh kita diharapkan mempunyai 5 posisi kontrol terhadap anak murid kita. Ini bisa kan diterapkan sebagai guru, sebagai orang tua, ya sebagai atasan, yang misalnya jadi kepala sekolah kah, kayak itu nah. Jadi ketua yayasan kah, misalnya kayak itu nah, Nah, kelima posisi kontrolnya yang pertama adalah tapi kadang-kadang sebagai penghukum. Nah, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, posisi sebagai seorang teman, posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Nah, kalau penghukum nih biasanya suka menghukum baik secara fisik maupun verbal. Nah, verbal yang besar-besar kayak itu, nah, biasanya suaranya agak nyaring gitu, modelnya itu memadai itu sistem model kayak Jepang ini biasanya ini berapa gebu-gebu kayak mudah sebenarnya itu memadai kadang bisa slow kayak ini. Nah, patuhi aturan saya. Tahu pasti kamu terus ini nih pasti pian terus terakhir nih salah nih mesti mengumpul aturan. Pian selalu salah kalau mengerjakan tugas selalu kayak oleh nunjuk atau kayak apa dalam anak murid. Jadi posisinya sebagai penghukum. Yang ini nih merasa bersalah kita menjadi anak murid itu jadi bersalah. Ibu kecewa nih dia saja dikecewa pian nih yang apa ya kayak atau bisa berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, jadi kayak kata-katanya nanti kalau misalnya orang tua kamu tahu nanti tadi masuk yang suka nih yang malu nih udah jadinya gara-gara berarti nih usai jadi kayak apa gitu merasa jadinya tuh merasa kayak bersalah, memposisikan dirinya gara-gara kita nih dijadikan anak jadi merasa bersalah. Nah yang sebagai teman, ada juga yang sebagai teman posisinya guru memposisikan dirinya sebagai seorang teman. Ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat bantuan bapak selama ini. Baiklah ya sudah kali ini apa-apa. Kemudiannya memposisikan diri sebagai seorang teman, menghukum pada, membuat rasa bersalah tidak juga. Cuma setiap posisi ini ada memiliki kelemahannya masing-masing. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sebagai persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif jadinya. Nah, sebagai pemantau ada juga. Dan yang terakhir nanti ada ditampilkan juga sebuah video. Nah, ini yang terakhir sebagai manajer. Nah, diharapkan dari kelima posisi tadi, inilah yang diharapkan yang ada pada diri kita yaitu sebagai manajer. Nah, gitu. Karena manajer ini nanti arahnya ke penerapan yang restitusi tadi. Kan harapannya di situ tidak memberikan konsekuensi, tidak memberikan hukuman, cuma memberikan solusi terbaik agar dia bisa berubah secara positif, secara terus-menerus melalui namanya tadi proses restitusi, dan diharapkan guru berposisi sebagai manajer. Nah, ya. Nah, untuk selanjutnya nah, di sini ada sebuah video tentang penerapan kelima posisi tadi. Ada suaranya harus saja. Coba kita lihat dulu. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang boleh sedikit, boleh ulang.
Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang. Ini ada contohnya di mana guru bersikap kelima-limanya dari posisi tadi. 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daya Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisinya sebagai penghukum, posisi sebagai pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat yang berhubungan dengan sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. ada yang posisi sebagai penghukum. Siapa tahu daripada diri kita kayak lagi jadi sebagai terbaik gimana lagi? Ini gurunya nih. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Sebagai penghukum ya nih ya, sebagai penghukum. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar malas. Gak kapok. Nah, tidak pernah memberikan kesempatan kepada muridnya untuk menjelaskan. Gurunya ada yang berbicara yang menyalahkan kepada muridnya. Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, ambil 5 tangan basket, 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan ayat ini. Nah, Madrid suka menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, itu udah tipe-tipe seorang penghukum. Membentak, wah, merasa kah jadi kalau murid itu rasanya ada nanti cuma rasa dendam aja lagi lawan gurunya. Nah, kemudian yang posisi pembuat merasa bersalah sama aja, pemainnya sama. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nan? Ya Tuhan, Naren. Kamu sengaja bikin susah ya? Nanti ibu yang berjuang bersama sekolah, Nak. Bisakah ibu tidak bisa membina kamu? Gimana ini? Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Jadi posisinya tuh kayak menyalahkan anak nih. Gara-gara anak jadinya gurunya ditegur kepala sekolah katanya seperti itu. Gara-gara ini akhirnya nih jadi misalnya kan nanti jadi apa misalnya namanya. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Bikin susah guru. Kamu bikin susah guru. Bisa jatuh hukuman kalau dia waktu tidak mau kelas. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi yang kedua, nah, tapi ada yang sebagai teman. Dengan nada tenang. Tenang-tenang cuma kayak menyakitkan seperti itu ya.
Mungkin yang perlu kita perhatikan cuma gaya bicaranya seperti apa, kata-katanya kita seperti apa yang membedakan antara kelima posisi tersebut. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Karena sebagai teman posisinya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anaknya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap jangan kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Suruh buka saja sekali nanti ke sekolahan. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah di sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam sisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tempat santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Kayaknya ada nih pada diri kita ya. Mungkin kalian merasa bisa sebagai teman anak-anak. Apa? Kecil. Astagfirullah. Gimana tadi bisa jadi baik-baik? Kita jadi paham. Pada muncul berarti yang untuk yang terakhir kemarin tuh di modul 1.4 tuh kami disuruh mempraktekkan untuk posisinya sebagai manajer tuh. Tapi sulit mah kayaknya kalau yang memang natural anak tuh kemarin tuh dibikinkan juga teks skenario-nya ke anak-anak supaya bisa kita sebagai manajer untuk menerapkan yang restitusi tadi supaya bisa namanya bersikap sebagai manajer. Kalau yang tanggung-tanggung aja kan anak kayaknya jawabannya kemana-mana Pak olehnya. Kenapa apa yang terlambat? Bagus baik-baik itu menanyakan. Masih ingat peraturan keyakinan kelas kita seperti apa? Nah disitu sampai menanyakan ke keyakinan kelas baru nanti bisa disebutkan itu posisinya sebagai manajer. Jadi kan misalnya terlambat tadi. Nah, jadi misalnya kamu kayak apa caranya supaya terlambat? Nanti Bu, misalnya saya akan berjanji akan bangun lebih awal. Jadi dia sendiri yang menyepakati. Itu bukan kita yang memerintahkan nanti kamu harus kayak gini, kayak gini supaya bisa berubah tidak. Tapi dia sendiri yang menentukan. Ini kan kamu sudah terlambat. Kamu tahu tidak caranya agar kamu tidak terlambat? Tahu Bu, kira-kira benar. Supaya tidak terlambat, nanti seperti ini. Anak-anak itu yang menentukan sendiri. Berarti kan kamu sudah tahu caranya tidak terlambat. Berarti kamu harus bisa berusaha untuk melaksanakannya. Jadi ia sudah sampainya sudah berjanji dan harapannya pada depannya dia bisa berubah. Dan hampir kalau di manajer itu tidak ada memberikan konsekuensinya itu ini cuma kesepakatan aja bagaimana ini hendak berubah ke arah yang lebih baik. Kalau tidak muncul lagi disuruh sejarah berarti sejarahnya. Yang terakhir itu kan tadi ya sebagai 3 restitusi tadi untuk menjadikan kita sebagai seorang manajer itu ada 3 tahapannya. Nah, menstabilkan identitas dulu, baru validasi tindakan yang salah. Kalau ini terlambat, kenapa kamu terlambat? Nah, bangunnya tadi jam berapa? Misalnya tadi malam saya tidurnya larut malam. Nah, kamu tahu caranya supaya tidak larut malam misalnya seperti
terlambat, maksudnya kan kamu bisa selamat sampai ke sekolah, misalnya kayak gitu dibanding anaknya. Ya, tadi sampai akhirnya ke menanyakan tentang keyakinan kelas. Ya, jadi bilang aja kalau kita tuh semua bisa salah, bisa melakukan kesalahan, tapi kalau anak mah jadi cuma untuk kayak posisi-posisi yang ini semalam tuh pas kayak lawan instruktur ditanyakan juga Bang, kalau sampai dia kasusnya kayak SMA aku kan kadang lebih ngeri lagi lah, ada yang sampai ke penusukan katanya beda tajam, ada yang sampai pelecehan seksual kayak gitu. Nah, bisakah dia sekali dengan restitusi? Kan restitusi kayak yang lembut aja, kadang direkapi oleh. Nah, jadi mungkin di sananya kita kayak sampai ke ranah hukum Bang lah. Ada kalau di sekolah aja kalau jadi dilibatkan kayak kita kan banyak aja tuh apa jalinan lawan kayak kurang kepolisian kayak mungkin, jadi di situ mungkin kita perannya kurang. Jadi kalau sekolah sudah sampai kayak tingkat kriminal tadi, pada kalau juga Bang lah kan kayak SD kan masih mending kalau di depan diri kayak itu. Nah kalau sudah SMA aku genal-genal, apalagi juga kasus yang terjadi bisa lebih besar juga kan masalahnya. Nah jadi bisa jadi langsung ke hukum melakukan itu Bang daripada yang instrukturnya. Nah yang ini ada kan dulu yang ditanyakan seputar ini sudah. Iya, yang jelas terima kasih atas waktunya Bu Angela. Semoga yang apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Sekedar sharing aja sedikit tentang apa yang kami dapatkan, apa yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak ini. Kalau misalnya ada yang bisa diterapkan, alhamdulillah. Kalau yang memang belum bisa menerima ya akan Bapak juga ini. Mungkin sekian dari kami. Bella, supaya berarti lah yang bicara Bella. Apa lagi? Oh, bertanya ya? Iya. Sebenarnya ini bukan hanya kami yang seharusnya kalau sudah harus diterapkan tujuannya ini hal yang sangat penting. Kesepakatan ini pelajari dahulu itu sebagai
harapannya bukan kehendak malah kalau menurut ada niat harapannya di guru penggerak ini nanti menjadi kepala sekolah. Amin. Tapi bukan seperti gimana kamu loh, ada kesana tapi ada kesana harapan itu adalah kalau itu jadi terus karena yang belajar itu para guru penggerak dan yang bisa menggerakkan para komunitasnya kayak itu ini kalau yang memang dari yang mengajar sudah ada nih jadi bekalnya kawan itu di rumah pada depan kegiatan ke sana aja harapannya sana jadi bisa jadi semuanya kalau itu pasti kalau hanya susah bu menggerakkan teman-teman yang lain gitu bang kalau biasanya kalau kami pikir untuk kendalanya di mana kendalanya pada mana nih ngalih di lapangan kan perbedaan pemahaman tuh pada sama orang lain ada yang memang akon berubah dia kayak kalau bergeraknya jadi semuanya memang tergantung atas pimpinannya itu Pak ini kalau dari Renan ini sejarahnya kayak kota gambarnya. Terima kasih banyak masukannya dari Ustaz Wahyu yang mana kita pilah-pilah lagi atau kita tumbuhkan lagi budaya positif kita yang lalu. Kemarin kan teman kita itu sudah ada juga pengingasan seperti ini hari Sabtu kemarin. Ustazah kita itu pesertanya siapa aja kemarin? Wali kelas sama guru bidang manajemen ada. Terus kepala sekolahnya ada? Tidak ada. Kan kita lagi tuh. Oh ya, kami ada lagi kegiatan PKM di Meja Baru ya. Berarti nanti setelah ini kita coba bicarakan dengan semua warga sekolah, terutamanya kepala sekolah, manajemen maupun semua guru yang ada di Al-Khair untuk duduk bersama membicarakan budaya-budaya positif kita yang perlu kita tumbuhkan, yang perlu kita tingkatkan dan kembangkan untuk kedepannya